Ada nggak sesuatu yang terjadi tidak dibutuhkan? Ada kan? Nasrani siapa bikin? Yahudi yang bikin. Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan, Kejawen, Abangan, semuanya buatan Tuhan kok. Kenapa dibuat begitu? Ya sengaja biar rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa man yaftaghi ghairil Islam ad-dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan suatu tahlil. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Datang pertanyaan dari Pak Gunawan. Ustadz, kalau menurut Buya Syakur, semua agama dari Allah, yang penting, yang terbaik agama yang berserah diri. Apapun agama yang berserah diri, itu baik. Kalau begitu, menurut pemahaman dia Ustadz, boleh kita tukar agama. Contohnya, pada tahun ini agama kita ini, tahun depan kita tukar lagi, agama kita lain lagi. Sampailah akhir hayat kita, tukar lagi. Begitulah seterusnya Ustaz. Bagaimana pemahaman ini Ustaz? Tolonglah Ustaz jelaskan supaya kami tidak ragu. Kami sekarang ini Ustaz terombang ambing mendengar penceramah sangat banyak pada saat sekarang ini. Tapi kami sampai gelisah. Oleh sebab itu, tolonglah yang sejelas-jelasnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan mesti tahu, ya. Dengan ini Pak Gunawan dapat membeda mana yang benar dan mana yang salah. Sebenarnya sudah saya jelaskan, ya. Sudah saya jelas dari dulu. Saya bukan tidak ada tujuan untuk menjatuhkan orang tak apa, ada. Saya ingin umat ini benar. Umat ini tidak menyeleweng dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya umat ini jangan salah, itu saya tetap meluruskannya. Di sini juga saya sampaikan, ya, untuk para seluruhnya, ya, jangan kita menisbatkan yang salah itu dari Allah. Tak boleh sekali, ya. Jangan kita menisbatkan yang salah itu dari Allah. Yakinilah yang salah katakan dariku. Yang benar itulah, yang hak itu al-haqqu min rabbi. Al-haqqu min rabbika. Yang benar itu dari Rabb kamu, kata Allah. Jadi salah pada diri kita. Contohnya yang benar, ya. Kita membahas masalah iblis. Iblis itu datang lagi Allah. Bolehkah kita ngikut iblis? Kita jawab, iblis kan datang lagi Allah juga. Itu namanya menisbatkan yang salah kepada Allah. Itu tak boleh. Ya, sudah Allah kasih tahu jalan, bukan Allah tak kasih tahu jalan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui Allah atau agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Wa may yaftaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain dari agama Islam, di akhirat nanti ditolak semuanya, tidak diterima.
dia termasuk orang yang rugi. Sudah Allah kasih kepada kita, ya, sudah Allah jelaskan kunci-kuncinya kebenaran itu. Kita tak boleh mengatakan sudah dikasih tahu oleh Allah, kita itu semua dengan Allah juga. Tidak boleh demikian. Kecuali Allah tidak kasih tahu. Kalau Allah semua tak kasih tahu, tak ada, semua tak ada, tak diturun Allah, Nabi pun tak diturun Allah, tak boleh kita ikut-ikut aja lah. Tapi dah Allah dah kasih tahu, ya. Pernah satu kali iblis ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sujud? Bukan begitu. Iblis melapor kepada Allah, ya Allah, aku ini sebetulnya mau berserah diri kepada Engkau sebaik-baiknya menurut aku, ya. Tapi dengan syarat aku tidak mau sujud dengan Adam. Apa kata Allah? Yang berserah diri yang baik itu menurut aku, bukan menurut kau, iblis. Jadi menurut Allah yang berserah diri itu. Jadi kita kalau berserah diri kepada Allah itu, ya, menurut Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, di sini banyak yang tidak paham ini, ya. Dia main sebut-sebut aja. Masalah inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Apa itu? Din. Kalau din artinya agama itu bahasa Sanskerta. Artinya orang beragama tidak kacau. Tapi kalau yang kita tafsirkan, kalau kita pahamkan dalam bahasa Indonesia yang pas, itu din itu adalah aturan atau undang-undang. Jadi aturan yang ada di sisi Allah adalah Islam. Aturan yang ada di sisi Allah adalah Islam. Yang aturan lain tidak ada di sisi Allah. Kenapa? Allah sudah berjanji, ya, yang ada sisi dia, yang mutlak ada itu yang apa yang dikatakannya. Jadi kalau seandainya kita berkata semua agama di sisi Allah, tanggung bertanggung jawab nanti. Allah tanya, "Qul ara'aytum in kuntum ta'lamun." Terangkan kepada aku kalau betul kau tahu. Pernah aku mengatakan bahwa semua agama itu datang dari aku? Jawab. Coba tahu. Tunjuk ayatnya, tunjuk yang contoh yang kasih Rasul. Ada agama semuanya dari aku. Mana? Qul ara'aytum in kuntum ta'lamun. Terangkan kepadaku. Bahwa jadi terang kepada apa? Terang kepada aku kalau kamu tahu. Ya, Allah suruh terangkan apa agama. Dalam ayat Quran benar. Semua agama datang dari Allah. Oleh sebab itu, yang salah itu jangan dinisbatkan kepada Allah. Yang salah itu pada diri kita. Yang benar itu datang dari Allah. Yang dari Allah apa? Al-Quran ini yang dicontoh oleh Rasul. Ada Rasul mengatakan demikian. Allah mengatakan semua agama dari aku. Diterangkan oleh Rasul semua agama dari Allah ada. Satu ayat saja. Tidak ada. Yang ada kata Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Aturan yang ada di sisi Allah adalah Islam. Apa itu Islam? Aslama yuslimu. Islaman. Aslama telah berserah diri. Yuslimu sedang berserah diri. Islaman. Islam itu kalimat masdar namanya, penyerahan diri. Jadi orang yang berserah diri menurut Allah, bukan berserah diri menurut kita, menurut Allah yang dicontoh oleh Rasul dan ahli baiknya, itu namanya berserah diri. Jangan kita main. Makanya kalau untuk memahami Quran tak bisa hanya pandai kata, hanya sekedar tahu kata, kita tafsirkan, tak bisa gitu. Bahasa Arab itu banyak, ya. Ya, muradin namanya banyak artinya. Kata din itu banyak arti. Boleh kata hutang. Tapi kalau hutang kita terjemahkan inna dina indallah Islam, hutang yang ada si Allah al-Islam itu salah besar itu. Jadi itu harus kita pahami, ya. Jadi ini pemahaman yang salah, menisbatkan yang jelek itu kepada Allah. Tak boleh. Kalau kita sebut lagi, iblis dari mana? Mencipta iblis Allah. Yang dibuatnya dari Allah katanya. Kan gitu iblis. Agama iblis apa? Agama iblis itu agama menyelewengkan manusia dari jalan Allah. Apa kita ikut? Itu konyol kita namanya. Kita itulah namanya. Pak kata orang Minang apa? Kalau Minang istilah hidup itu nak berakal.
mati beriman. Jadi kalau kita tak berakal, ini dia mati tak beriman akhirnya. Kita harus paham betul dengan Al-Quran. Tak bisa ditafsir-tafsir gitu. Ini saya ingat kalau apa entah gimana dia tafsir, entah kitab mana, entah lagi kitab Yahudi dan sebagainya, tak tahulah saya yang dibacanya. Kau baca dengan ayat lah gitu ya. Ya, dengan ayat nanti baca. Jadi pemahaman ini pemahaman yang keliru dia, salah dia. Jadi yang benarnya agama yang ada di sisi Allah ada Islam. Barang siapa yang mencari selain Islam ditolak, tidak diterima, termasuk orang yang merugi di akhirat. Nah itu kita harus paham betul ya. Ini Pak Gunawan ini banyak betul orang nih Pak Gunawan bertanya saya tentang itu, saya sakur. Nah, terus saya seolah-olah kata orang saya yang bermain ini. Saya tak ada guna bermain, tak ada gunanya. Ya, kalaupun orang juga memuja-muja saya pun tak harap puja manusia. Yang diharap Allah yang memuja kita. Saya harap mau istilahnya viral di sisi malaikat. Bagus kita. Ya, lebih dikenal di langit daripada di bumi. Kalau dulu kan ada tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Nah itu ya yang kita harapkan. Nah jadi orang yang terkenal di langitnya apa? Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang sampai Allah katakan, "Hai malaikat, coba lihat hambaku itu." Allah berita malaikatnya, tolong kehebatan hambaku itu. Itu yang kita utama. Nah jadi untuk menjawab Pak Gunawan, agama yang ada si Allah hanya Islam. Aturan yang ada pada Allah hanya aturan dia. Allah tak mengambil aturan orang. Ya, makanya dikatakan inna dina indallah Islam. Yang ada agama si Allah hanya Islam. Yang lain tak ada. Kalau ada tak mungkin Allah katakan demikian. Jadi kalau kita kata pula agama lain juga semua berasal Allah, bisakah kita bertanggung jawab di hadapan Allah? Nanti Allah tanya, "Qul ara'aitum in kuntum ta'lamun." Mau tidak? Allah tanya demikian, tak bisa. Kalau kamu terangkan pada aku, kata Allah. Kalau ada aku mengatakan semua agama itu baik, terangkan satu ayat. Atau mana ayat yang diterang oleh Rasul itu? Tak ada. Yang ini kadang mengada-adakan untuk Alhamdulillah min zalik. Memang bahaya. Jangankan dia nak membantu orang, nyesat orang macamnya. Jadi ini Pak Gunawan ni gelisah mana yang benar. Tak boleh pemahaman pindah-pindah hari ini. Tapi kalau pemahaman yang apa yang dikatakan oleh Ustaz itu betul juga ya. Katanya semua agama sama, berarti boleh pindah-pindah agama. Tahun ini agama lain, tahun besok agama lain. Mau meninggal lagi agama lain. Namanya dari Allah semua. Itulah ada pendapat konyol, pendapat yang salah. Ya, tidak punya dasar sama sekali. Beragama ini sudah saya katakan. Berislam ini dasar kita harus mampu kita menguasai Quran. Itu syarat utama. Ya, pedoman hidup kita Al-Quran dan sunnah Rasul yang telah dirawikan oleh ahli bait dia. Keluarga dia lebih tahu tentang Rasul itu. Itu baru diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita copot sini copot sana ayatnya, itu salah sendiri. Ya, kita yang salah. Ya, makanya Allah katakan di dalam surah Al-Hajj juga, bagi tiap-tiap umat itu kami tetapkan aturan kami yang mereka harus lakukan. Maka jangan sekali-sekali mereka membantah, kata Allah. Ingat, Allah jangan sekali-kali kamu membantah syariat itu. Serulah kepada Rabbmu, sesungguhnya kamu benar-benar berada di jalan yang benar. Jadi begitu kata Allah. Syariat Allah yang kita kita laksanakan. Jangan kita berdalih-dalih inilah kata kita, akal kita, logik itu bukan akal kita, bukan akal yang menurut Islam itu akal untuk pendapat pribadi. Itu tak boleh. Ya, saya sering sampaikan itu. Di mana-mana sering saya sampaikan. Janganlah, cobalah. Sedang Nabi Muhammad saya tidak pernah demikian. Dia tunduk pada Allah. Apalagi kita tak ada nilai di sisi Allah. Nabi Muhammad itu tunduk patuh. Tidak mau dia menunduk Allah. Iya, ini saya heran juga. Nah, yang katakan Islam itu berserah diri. Berserah diri bagaimana? Berserah diri menurut Allah yang telah dicontoh oleh Rasulullah. Bagaimana yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran? Dicontohkan oleh Rasulullah. Sudah wafat Rasul, dicontohkan Ahlul Bait dia. Mudah-mudahan kita akan selamat semuanya ya. Nah itu Pak Gunawan jangan merasa goyang yuk.
Kalau goyang itu badannya orang terjadi menjadi apa? Menjadi murtad, ya. Kenapa? Makanya kita betul-betul sekali lagi saya himbau, jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Ya, kita syaratnya mengenal Allah dulu. Dengan kenal Allah kita punya pendirian yang tetap, tak bisa digoyang-goyang orang. Kena akidah kita kuat. Ini akidah dulu teman. Akidah kita mantap, pasti kita istiqomah, tidak ada ragu lagi. Begitu maksudnya ya. Jadi yang penjelas pengataan mereka ini bahwa semua agama datang dari Allah, pendapat yang batil ya tidak boleh diterima ya. Pendapat yang benarnya, agama yang benar si Allah adalah Islam. Barang siapa yang mencari selain dari Islam, maka dia di akhirat termasuk orang rugi. Ini kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 85. Nah, itu dijelasnya. Yang pertama surah Ali Imran ayat 19, yang kedua surah Ali Imran 85, dan surat Haji ayat 67. Begitu Allah jelaskan, hendaklah dia melaksanakan sesuai dengan syariat yang ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala, baru berada yang kita beradanya yang benar. Sekali lagi saya katakan sebagai tambahan, jangan kita menisbatkan yang salah itu dari Allah ya. Jangan. Isbatlah yang benar itu dari al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, yang salah itu dari aku. Harus begitu, itu bertawaduk kita terhadap Allah. Jangan pula kita nisbatkan yang salah juga dari Allah, itu salah sendiri ya. Jadi kalau kita mencari jalan sendiri, kita yang berbahaya. Sama saja dalam kehidupan, ada suatu jalan yang sangat berbahaya, ditutup jalan itu, jangan lewati jalan ini, jalan sangat rusak sekali. Kena kita orang nakal, kena saya ini kan ahli bawa mobil, pernah menjadi juara dunia membawa mobil, masa kan bisa berbahaya? Ya, saya akan bawa juga. Kita lah, akhirnya jungkir baliklah mobil itu ke dalam jurang. Pertanyaan, siapa yang salah? Kita atau aturan itu yang salah? Bisa kita salahkan? Ya Allah, kesalahan kau ngapa gua dimatikan? Itu kan kau juga membuatnya itu, bikin jurang itu. Ngapa pula sampai aku terbalik? Tak bisa begitu kan, udah kasih tanda ini bahaya, ini daerah bahaya. Kan ikut arahan. Kita mau selamat ikut arahan. Mau selamat dunia akhirat ikut arahan Allah. Ya, arahan Allah apa? Yang dicantumkan dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasul beserta ahlul baitnya. Itu jalan yang benar. Itu harus antum laksanakan supaya selamat dunia dan akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Gunawan, ya, kalau pertanyaan-pertanyaan lain lah Pak Gunawan nanti buat Gunawan. Jadi kalau ini turun nanti kurang baik kata saya. Saya sebetulnya sekedar untuk memperbaiki yang salah. Tapi bagaimanalah, memang ini sudah terpaksa begini ya. Kena Pak Gunawan ini guncang nantinya, ragu, ya, terombang-ambing, akhirnya menyampaikan hasrat kepada saya. Saya pun tidak marah juga ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Gunawan dan untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.